Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Mafira dengan NIM 90100118018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai konsep dan aplikasi mudharabah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari mudharabah itu sendiri. Nah, mudharabah berasal dari bahasa mudharabah. Dalam bahasa berasal dari kata daraba, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana di dalamnya terdapat sahibul mal sebagai pemilik modal dan mudarib sebagai pengelola modal. Secara istilah, yakni akad jual beli yang ditandai dengan seseorang atau pihak kedua untuk melakukan suatu usaha. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua, di mana sahibul mal dan mudarib membagi keuntungan dengan presentasi keuntungan yang telah disepakati. Adapun presentasi keuntungannya itu lebih baik sahibul mal ini mendapat keuntungan lebih besar dibandingkan dengan si mudarib. Karena kenapa? Apabila usaha ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh sahibul mal sepanjang kerugian itu bukan berasal dari kesalahan si mudarib. Contohnya, suatu usaha yang mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah, maka 70% keuntungan akan diambil oleh sahibul mal dan 30% keuntungan akan diambil oleh si mudarib. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu dasar hukum mudharabah. Nah, dasar hukum mudharabah ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau dalam Al-Quran, dasar hukum mudharabah ini terdapat pada Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan orang-orang yang berada di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat muslim agar senantiasa selalu mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara bermuamalah dan dengan cara jual beli atau dengan cara jual beli. Yang ketiga yaitu rukun dari mudharabah. Nah, menurut ulama Syafi'iyah terdapat 5 rukun mudharabah. Yang pertama itu rukun mudharabah ini harus dilakukan dua orang dalam melakukan perjanjian atau akad. Yang kedua, harus memiliki modal atau saham. Yang ketiga, harus memiliki usaha yang dikelola oleh si mudarib. Yang keempat, harus memiliki laba atau keuntungan. Dan yang kelima, harus melakukan ijab dan kabul. Yang keempat yaitu syarat dari mudharabah. Nah, syarat dari mudharabah ini ada 3. Nah, yang pertama itu terkait dengan kedua belah pihak yang melakukan akad. Jadi sahibul mal dan mudarib ini harus cakap hukum, di mana harus berakal dan balik, dan tidak selamanya orang yang melakukan kegiatan mudharabah ini harus beragama muslim. Bisa saja misal saya melakukan kerjasama dengan orang non muslim. Nah, yang kedua terkait dengan modal. Kalau di dalam akad mudharabah ini harus dibayar pada saat akad dengan cara cash, yaitu misal modalnya harus diberikan sahibul mal kepada si mudarib dengan ketentuan uang ini harus merupakan uang yang berlaku di kalangan masyarakat, dan nilai dan jumlahnya pun harus jelas. Dan yang ketiga terkait dengan keuntungan. Jadi dalam akad mudharabah ini jumlah keuntungan itu harus dibicarakan di awal akad, bahwa si mudarib nanti akan mendapat keuntungan berapa persen, dan si sahibul mal juga begitupun sahibul mal akan mendapatkan berapa persen dari keuntungan usaha tersebut. Nah, kemudian jumlah keuntungan itu harus jelas dan pembagiannya pun harus jelas, dan juga pembagian keuntungan itu harus di luar dari modal usaha. Misalnya presentasi dari pembagiannya itu
50 banding 50, 60 banding 40, atau 70 banding 30 dan seterusnya antara sahibul mal dan mudharib. Dan yang kelima yaitu jenis-jenis dari mudharabah. Jenis-jenis dari mudharabah ini terdiri atas dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah mutlaqah ini merupakan mudharib diberi modal dan diberi kebebasan dalam mengelola dan menjalankan usaha dari modal yang diberikan tersebut. Akan tetapi si mudharib ini tidak semena-mena dalam menjalankan usaha tersebut. Jadi dalam mudharabah mutlaqah ini mudharib diberi kebebasan untuk membuat dan mengelola modal, membuat usaha. Misalnya mudharib ini bebas menentukan jenis usaha apa, lokasinya di mana, dan tujuan usaha tersebut apa, seperti itu. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabah muqayyadah ini sahibul mal yang menentukan semuanya. Misal dari menentukan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh si mudharib ini, lokasi di mana, dan apa tujuan dari usaha tersebut. Nah, semua itu ditentukan oleh seorang sahibul mal. Nah, oleh karena itu sebelumnya mudharib dan sahibul mal harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu di awal perjanjian atau di awal akad, agar tidak ada kesalahpahaman saat menjalankan usahanya nanti. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang ketentuan dalam akad mudharabah. Nah, yang pertama itu di dalam mudharabah mutlaqah, mudharabah tidak boleh melakukan tindakan di luar ketentuan syara atau di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau di dalam mudharabah muqayyadah, mudharib tidak boleh menjalankan usaha di luar dari yang telah disepakati dengan si sahibul mal tersebut. Yang ketiga, mudharib tidak boleh menggunakan modal untuk keperluan pribadinya dengan tidak atau tanpa meminta izin kepada si pemilik modal atau sahibul mal. Yang keempat, mudharib tidak boleh mengalihkan modal dari usaha ini yang diberikan oleh sahibul mal kepada orang lain. Nah, dengan akad mudharabah, atau dengan kata lain mengoper modal kepada orang lain. Yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang aplikasi dari mudharabah pada bank syariah. Nah, misal saya ingin menjalankan sebuah usaha, tetapi saya tidak memiliki modal. Kemudian saya melakukan permohonan kepada pihak bank. Nah, pihak bank ini yang menjadi seorang sahibul mal atau pemilik modal. Nah, kemudian bank ini memberikan modal saya dan saya menjalankan usaha tersebut. Nah, berdasarkan dari transaksi ini, saya sebagai mudharib dan pihak bank sebagai sahibul mal atau pemilik modal. Kemudian juga misal saya memiliki modal, akan tetapi saya tidak tahu atau tidak bisa begitu saja percaya kepada orang lain bahwa siapa yang akan menjalankan usaha saya atau menjalankan bisnis saya. Kemudian saya meminta tolong dan meminta permohonan kepada pihak bank. Jadi saya datang kepada bank melakukan permohonan untuk dicarikan orang yang ahli dalam mengelola modal atau dalam mengelola usaha. Jadi bank itu mencarikan orang kepada saya untuk mengelola modal saya dan untuk mengelola usaha yang saya mau rintis. Nah, jadi dalam transaksi seperti ini
yang menjadi sahibul mal itu adalah saya, dan yang menjadi mudarib sendiri itu adalah bank itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.